Kami sujud Tuhan di hadapan tahta-Mu, di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Sungguh tiada satu pun yang luput dari karya kasih Tuhan. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Kita diselamatkan karena kasih Tuhan yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan tiada satu pun yang luput dari karya kasih Tuhan. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
Angkat suara kita sembah Tuhan. Tinggikan namanya. Kau yang layak Tuhan. Layak disembah. Kau berkorban bagiku. Yesus Kristus Tuhan. Kau yang mati bagiku, menyelamatkan hidupku. Berterima kasih untuk kasih Tuhan yang besar. Berterima kasih untuk karya Tuhan yang begitu besar. Haleluya. Dan pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Bagimu segala pujian hormat. Hanya namamu tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap berikan yang terbaik. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Dalam Dia kemenangan Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya. Amin, amin. Bersama-sama kita akan belajar lagu yang baru dari Royal Pressure. Kemenangan di hidupku. Dalam seluruh hidupku, Tuhan Kau nyata. Kemenangan di hidupku, bukan karena hebatku. Dalam jiwaku Tuhan, ku rasakan penuh. Imanku terus bertumbuh untuk raih kemenangan. Aku tak akan gentar, aku tak akan goyah, karena Engkau berjalan ada di depan. Kemenangan, kemenangan hidupku semuanya. Semua benteng kan runtuh mendengar suara. Haleluya. Di dalam seluruh hidupku, di dalam seluruh hidupku, Tuhan Kau nyata. Kemenangan di hidup, katakan. Amin. Di dalam jiwaku Tuhan, ku rasakan penuh. Imanku terus bertumbuh untuk raih kemenangan. Aku tak akan goyah, karena Engkau berjalan ada di depan. Yang percaya katakan. Semua uangnya dan airnya, semua benteng kan runtuh mendengar. Bersama-sama tepuk tangan atas kepala bersama-sama, come on. Kami tidak takut dan gentar apapun yang kami hadapi, karena Engkau berserta kami Tuhan. Katakan bersama. Aku tak akan gentar, aku tak akan goyah, karena Engkau berjalan ada di depanku. Kemenangan hidupku, semuanya karena-Mu. Semua benteng kan runtuh mendengar suara-Mu. Nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Haleluya. Yeah. Amin, 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 amin. Saya percaya ada sukacita Tuhan di tengah-tengah Yes. kita. Amin. Amin. Yang merasakan sukacita, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus.
Katakan dalammu ku temukan. Dalammu Ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan. Samaku ada di dalammu. Bersama-sama bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kami bawa sukacita di hadapan-Mu Tuhan. Setiap langkahku Dia berikan kekuatan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Hanya janji Tuhan, janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Bersama-sama, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Sekali lagi Kaulah sukacita, sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Musik memuji Tuhan dan bersama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan. Kami bawa Tuhan sukacita di hadapan-Mu. Bersama-sama. Oh, 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 oh. Bersukacita yuk. sukacita Pengharapan dan kehidupan. Kau beri Kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. sekali lagi kau sukacita, sukacita, pengharapan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Saya berdoa, kami berdoa semua kita dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan sehat, di tengah mungkin perubahan cuaca dan kondisi yang seperti ini. Mari kita tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya ingin membacakan di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat yang 10 mengatakan demikian, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya percaya setiap kita di sini menginginkan hidup yang baik, amin. Kalau saya tanya, berapa banyak di antara kita ingin melihat hari-hari yang baik di dalam hidup kita, tentunya kita semua akan mengangkat tangan. Di sini Petrus mengatakan bahwa kita harus menjaga lidah kita dari yang jahat. Salah satunya adalah dengan menaikkan syukur, Bapak Ibu. Ketika kita menaikkan syukur di hadapan Tuhan, ketika kita senantiasa menaikkan pujian kita kepada Tuhan, maka kita sedang menggunakan lidah kita untuk meninggikan Tuhan. Amin. Kita berhenti untuk berkata-kata yang buruk, kita berhenti untuk berkata-kata yang jahat.
Karena pada saat kita menaikkan syukur dan berkata-kata yang baik, kita sedang membangun atmosfer di sekitar kita. Kita melepaskan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan untuk orang-orang yang kita kenal di sekitar kita, pada saat kita menaikkan syukur, hadirat Allah, berkat Allah itu dicurahkan untuk orang-orang yang kita kasih juga. Amin. Mari pagi hari ini kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang siap untuk meninggikan Dia pada pagi hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Lepas dari segala keadaan, lepas dari kondisi yang sedang kita alami saat ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Kristus Yesus. Dia yang sudah menebus, yang sudah mengampuni segala dosa kita dan Dia sudah setia. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau setia. Engkau Tuhan yang bersabar atas kehidupan kami. Kami ingin melihat hari-hari yang baik di dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mau naikkan syukur kami. Kami mau menaikkan pujian kami. Kami mau menaikkan sembah kami hanya kepada nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, kasih-Mu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ku mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya hati kami meluap Tuhan akan ucapan syukur padamu. Hati kami terkagum Tuhan akan kebesaran-Mu. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, amin, terjadi di hidupku. Kau Bapa, Bapa yang mengerti pasti segalanya, segala yang ku perlu. Dan kami mengecap kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Oh Tuhan, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia
depan kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Katakan hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan dengan imanmu, tak ada lembah kelam, ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh hatiku Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Sebut namanya Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh Tuhan, Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. hati kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami nyatakan syukur kami. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku ya Tuhan, kami Terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang Kau curahkan untuk kami ya Bapak. Saat ini kami mau ambil keputusan, kami mau bersuka cita, kami mau mengucap syukur, kami mau menaikkan syukur kami hanya kepada Tuhan. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Amin. Amin. Sama-sama kita tepuk tangan yuk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan
syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sebab Allah kita ajaib, kita percaya pada Dia. Amin. Hanya padamu Tuhan, kami membawa pujian kehidupan kami, dan hanya namamu yang dipermuliakan di tempat ini. Tak terbayang kebesaranmu, dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Katakan Kau megah bagiku, dengan segenap jiwamu, sama-sama. segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau Raja. Kau Raja atasku, Mari angkat tangan kita sama-sama. Kau yang layak ditinggikan. Yesus Kristus Tuhan kita, come on. Ajar Tuhan Agung dan perkasa, dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, Kau memerintah. perintah selamanya. Sebut namanya sama-sama ya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yuk kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan, sungguh tak terbayang. Tak terbayang kebesaranmu, dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah Megah bagiku, dan segenap jiwa kami. segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. semuanya siap kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Lompat sama-sama ya. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kaulah sumber. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ya Tuhan, Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Kau berdaulat atas segala sesuatunya Tuhan. Dan kami percayakan hidup kami hanya padamu. Tuhan, Kami melihat keajaiban demi keajaiban ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kami berjalan semakin hari semakin kuat bersama dengan Tuhan. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. agung dan perkasa. Kau sumber, Kau sumber
Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Yes. Apapun kejadian dalam kehidupan kita, baik itu buruk maupun baik keadaannya, semua itu seizin Tuhan. Jangan mengeluh, tetap percaya, karena Tuhan sedang berkarya dan menata hidup kita menjadi lebih dari sangat baik. Mari kita mau menaikkan syukur kita. Kita memuji Tuhan dan berikan yang terbaik bagi Dia. Amin. Luas dalam cinta-Mu Bapa, bagai lautan tak bertepi. Hangatnya cinta-Mu Bapa, bagai sinar mentari pagi. Cinta hanya sebuah kata, tanpa Engkau di dalamnya. Cinta-Mu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaan-Mu, ku saksikan kebesaran-Mu. Sungguh tak ada yang seperti-Mu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaan-Mu.
ajaib Tuhan, kami mau memuji-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Engkau Tuhan, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Engkau, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Saudara, hari ini kita akan, bulan ini maksudnya, kita akan belajar tentang kehidupan Raja Daud. Beberapa waktu yang lalu, tim pastoral telah mendiskusikan, telah mempelajarinya, supaya pengalaman Raja Daud ini bisa mengingatkan kita bahwa sukses itu ada prosesnya. Kita tidak akan langsung masuk kepada kesuksesan. Saudara lihat orang-orang yang sukses, itu semuanya ada prosesnya. Banyak anak muda tidak mau melintasi proses itu. Dan kita akan melewati prosesnya bagaimana seorang yang bernama Daud sampai dia akhirnya jadi raja atas Israel. Ya, kita sambut Pastor Steffi akan menyampaikan. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini memang kita akan melanjutkan berbicara tentang satu pribadi yaitu Daud, bagaimana proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya untuk sampai kepada keinginan Tuhan di dalam kehidupan Raja Daud. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan senantiasa rindu dan menginginkan agar setiap kita semua yang ada untuk mengalami
suatu perkara-perkara yang besar yang daripada Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita ini adalah anak-anaknya. Kita adalah milik kepunyaan Allah. Kita adalah biji mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ingin agar setiap kita semua mengalami perkara-perkara Allah yang besar dan memperoleh suatu kehidupan yang Tuhan kehendaki untuk kita dapat alami bersama. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya tentu setiap kesuksesan atau pencapaian kita akan capai atau segala sesuatu yang besar yang datang daripada Tuhan tidak serta-merta datang begitu saja. Ada hal yang perlu yang Tuhan ingin ajarkan kepada setiap anak-anak Tuhan, semua kita, agar supaya kita dapat mengerti dan juga dapat melakukan kehidupan kita dengan yang benar di mata Tuhan. Itu sebabnya di dalam Tuhan ingin menunjukkan dan memberikan kepada kita yang besar, Dia memulai segala sesuatunya dari hal-hal yang sederhana. Ada seorang aktor dari keturunan Jerman yang bernama Michael Fassbender. Dia mengatakan hal yang besar itu memiliki permulaan yang sederhana. Kalau kita tahu bahwa hal yang besar yang ingin kita lihat dan kita mau capai di sana, dia katakan hal besar itu dimulai dari permulaan yang sederhana. Mengapa perlu permulaan yang sederhana, hal-hal yang kecil? Karena Bapak Ibu, yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan ingin mempersiapkan karakter kehidupan setiap kita. Ada pepatah mengatakan, karisma dapat membawa kita ke puncak, tetapi hanya karakterlah yang dapat membuat kita tetap di puncak. Itulah sebabnya pada bagian yang pertama ini, mengapa Tuhan hadirkan atau memulai sesuatu yang awal, yang sederhana, agar supaya karakter kehidupan kita itu benar-benar berkenan di mata Tuhan. Sepakat dengan Tuhan, sesuai yang Tuhan kehendaki. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu, mengapa Tuhan ingin memulai segala sesuatunya dari hal-hal yang paling kecil, awal atau sederhana. Yaitu Tuhan ingin memperbesar kapasitas di dalam kehidupan setiap kita. Dan kapasitas itu adalah suatu proses. Kemampuan yang ada di dalam diri kita yang lambat laun dari waktu ke waktu Tuhan tambahkan. Tuhan perluas. Tuhan tingkatkan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Itu sebabnya dua hal ini yang menjadi concern bagi Tuhan. Untuk agar supaya pada waktu kita naik. Kita mendapatkan atau mencapai pada kesuksesan atau karir atau apapun itu, maka Tuhan inginkan dua hal ini, yaitu mempersiapkan karakter kita dan juga meningkatkan kapasitas di dalam setiap kehidupan kita semua. Nah, itulah sebabnya ada beberapa 4 poin besar yang kita akan pelajari tentang Daud, di mana Tuhan memproses kehidupannya dari satu pribadi menjadi pribadi yang Tuhan siapkan untuk dia dapat menjadi pribadi yang kita ikuti dan kita belajar untuk meneladani kehidupan Daud. Pada bagian pertama, anak yang dilupakan atau diremehkan. Kita tahu bahwa Daud mengalami satu posisi yang satu keadaan, satu situasi yang tidak mengenakan bagi dia. Karena Daud sempat dilupakan oleh orang tuanya dan juga tidak mendapatkan undangan untuk hadir di dalam pemilihan pada saat itu. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai setelah beberapa anaknya Eliab, Abinadab dan Syama sudah ditampilkan. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan makan sebelum ia datang kemari." Bapak Ibu, kita tahu bahwa Daud tidak dalam posisi di mana dia ikut di dalam pemilihan untuk dilatih menjadi raja. Tetapi pada saat itu Tuhan melihat walaupun ketiga anak Isai cukup mumpuni, cukup baik, sangat dewasa dan gegap, besar dan tinggi perawakannya, bagus untuk sebagai raja.
Tetapi Tuhan katakan tidak. Kemudian dipanggillah Daud di dalam pengembalaannya untuk hadir dan menyaksikan juga dan juga ikut terlibat. Tapi pada saat itu, pada waktu dia hadir, Tuhan katakan, ini dia, lantik dia. Dan segera sesaat itu juga Samuel melantik Daud. Kita tahu bahwa pada saat itu Daud yang sangat cukup muda, masih sangat muda. Dan ini berkali-kali kita dengar kisah tentang Daud. Masih sangat muda, kemerah-merahan, dan rasa-rasanya untuk sebagai raja Israel rasanya kurang tepat. Tetapi inilah yang dialami oleh Daud. Tapi kita belajar dari respon Daud apa yang dia alami. Bagaimana respon Daud pada saat di mana dia dilupakan dan juga diremehkan. Pada bagian yang pertama, kita belajar dari respon Daud, yaitu Daud tidak mengasihani dirinya sendiri. Dalam keberadaannya menggembalakan domba, dalam kegiatannya, rutinitasnya sehari-hari mengembalakan domba, karena hanya dia anak yang paling bungsu yang terakhir, dan kakak-kakaknya mereka terlibat dan ikut berperang bersama dengan Saul. Tentu bagi Daud, dalam situasi yang sedemikian itu, dalam cerita, dalam kondisi pemilihan seorang raja, Daud dilupakan. Tetapi dalam situasi yang seperti itu, Daud tidak mengasihani diri. Dia tahu bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada dia adalah sebuah hal yang sangat remeh. Sangat ya biasa-biasa saja, hanya 2-3 ekor. Untuk apa aku harus serius dan sebagainya. Tetapi dalam sedemikian itu keadaannya, walau diremehkan, walau keadaannya sempat dilupakan, tetapi Daud tidak mengasihani dirinya sendiri. Dia tidak cepat kecewa dengan keadaannya itu. Dia tidak tawar hati walaupun dilupakan, walaupun diremehkan. Tetapi dia tidak kecewa dan tawar hati. Atau dia bisa saja mempunyai suatu sikap bermalas-malasan. Itu bisa saja dilakukan oleh Daud. Tetapi Daud sekali lagi dia tidak mengasihani dirinya. Mengasihi dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, tentu kita pun mendapati hal-hal yang seperti ini juga dalam kehidupan. Seringkali kadangkala kalau orang dalam situasi kehidupan kita, orang mungkin saja tidak setuju dengan kita. Orang mungkin tidak sependapat dengan kita. Orang mungkin juga menolak keberadaan kita. Orang mungkin meremehkan siapa kita. Tetapi ingatlah bahwa ada satu mata yang terus melihat setiap saudara. Asalkan saudara memiliki satu sikap. Tidak selalu mengasihani diri sendiri. Jangan selalu ngelongsok. Ngelihat walaupun mengalami penolakan, mengalami satu situasi yang tidak mengenakan. Jangan cepat-cepat saudara kemudian langsung mempunyai sikap yang mengasihani diri sendiri. Gitu. Tetapi Daud mengajarkan kepada kita untuk tidak mengasihi diri sendiri. Hal yang kedua yang dilakukan Daud yaitu tidak suka menyalahkan keadaan atau orang lain. Walau mengalami dilupakan, walau diremehkan. Tetapi Daud tidak suka menyalahkan keadaan dan orang lain. Bisa saja dia menyalahkan orang tuanya. Bisa saja dia menyalahkan orang kakak-kakaknya. Bisa saja dia tidak setuju dengan kehidupan yang dia jalani, yang dia alami, yang dia terima. Tetapi Daud tidak suka menyalahkan keadaan atau orang lain. Begitu pula dengan kita. Mungkin kita mengalami kegagalan. Mungkin ada sesuatu proyek yang tidak mulus begitu-begitu saja. Tetapi pada waktu kegagalan atau hal-hal yang menghambat untuk kita maju, ingatlah bahwa ada mata Tuhan, sekali lagi ada mata Tuhan yang selalu memperhatikan setiap kita. Tidak suka menyalahkan orang lain. Kita jangan terlalu cepat menyalahkan ini dan itu. Terkadang kita harus belajar mengevaluasi atas apa yang kita jalani, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang salah di mata Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang
Yang bisa dapat tahu adalah setiap kita sendiri. Dan yang ketiga Bapak Ibu, percaya diri dan dapat menerima diri sendiri. Nah, ketiga hal ini yang dilakukan oleh Daud dalam poin yang pertama, bahwa dalam keadaannya dia dilupakan dan diremehkan oleh orang tuanya atau orang yang di sekitarnya, tetapi Daud memiliki satu sikap yang kita perlu belajar pada siang hari ini, yaitu dia tidak mengasihi diri sendiri. Kemudian Daud juga tidak suka menyalahkan keadaan atau orang lain, dan Daud percaya diri, bukan over percaya diri, dan dapat menerima diri sendiri apa adanya, karena dia tahu bahwa dia adalah ciptaan yang mulia di mata Tuhan. Dia tahu Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupannya. Kalau dia ada saat itu, dia tahu bahwa Tuhan yang memulai kehidupannya. Nah, ketiga hal ini tentu tidak terlepas dari sebuah relasi Daud kepada Tuhan. Sebuah relasi yang terus dibangun oleh Daud dengan Tuhan. Tahapan yang kedua yaitu tanggung jawab yang tidak dihargai. Tanggung jawab yang tidak dihargai. Kita tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh Daud, profesinya sebagai gembala, dia mengembalakan 2 dan 3 ekor. Tentu tanggung jawab yang kebanyakan mungkin kakak-kakaknya tidak menghargai yang dia lakukan. Apa yang dilakukan oleh Daud mungkin kakak-kakaknya tidak menghargai. Mungkin orang-orang yang ada di sekitarnya pun, teman-teman yang pengembala lain pun melakukan hal yang sama. Tetapi kita belajar pada dalam hal ini bahwa tanggung jawab yang tidak dihargai yang dialami oleh Daud justru menolong dia untuk dia belajar mempersiapkan dirinya melihat hal-hal yang kecil yang terjadi dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa hal yang kecil tersebut, hal-hal yang dia alami, yang dia lakukan, itu akan menolong dia, membawa dia atau membentuk dia menjadi sesuatu yang besar di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, setiap kali kita akan menghadapi raksasa, masalah yang sangat menakutkan. Dan kesiapan kita sesungguhnya ditentukan dari kesetiaan dan tanggung jawab dalam perkara kecil yang dipercayakan pada kita. Sekecil apapun yang Tuhan berikan, sekecil apapun tanggung jawab itu yang kita terima, saya mau katakan itu adalah pemberian Tuhan. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Karena kalau itu pemberian Tuhan, dengan kata lain seharusnya kita dapat menghormati dan menghargai bahwa hal yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, sesungguhnya itu akan menolong kita dari waktu ke waktu, dapat menolong kita dari hari ke hari, agar supaya kita melihat pada waktu kita melihat waktu hal yang kecil datang dalam kehidupan kita, hal-hal yang sederhana datang di hadapan pada kita setia, kita bertanggung jawab, kita mau berkorban di sana. Dan saya meyakini kalau itu kita lakukan, tentu kita akan mengalami apa yang besar dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, cerita tentang Daud, bagaimana dia bisa setia, bagaimana dia mau berkorban atas apa yang dia jalani. Kita tahu Daud mengembalakan 2-3 ekor. Tetapi pada waktu dia mengembalakan 2 atau 3 ekor, karena kesetiaannya, karena pengorbanannya dia berikan pada saat itu, dia melihat akan pekerjaan Tuhan yang dikerjakan atas kehidupan Daud. 2-3 ekor. Pada waktu salah satu ekor milik kepunyaan Daud, dombanya diterkam oleh salah satu, mungkin itu beruang atau singa. Daud bukannya dia lari, Daud bukannya membiarkan, Daud bukan dia kemudian mengabaikan begitu saja. Tetapi yang dilakukan Daud ini hal yang tidak wajar menurut saya. Karena pada waktu orang menghadapi ancaman tentu dia akan menghindar. Tetapi Daud tidak. Salah satu dombanya diterkam, justru Daud mengejar. Dia mengejar. Tidak saja mengejar, dia melawan. Dia hadapi lawannya. Tidak saja dia lawan, bukan saja dia kejar dan dia lawan, tetapi dia juga membunuhnya. Nah, ini menurut saya bukan hal sesuatu yang tidak wajar. Kenapa? Karena
seperti yang saya katakan, kalau kita dihadapkan sebuah ancaman, kita dihadapkan dengan sebuah persoalan masalah, kita seringkalinya menghindar. Tetapi Daud tidak. Oleh karena kesetiaannya, cara hidupnya bagaimana dia meresponi hal yang kecil di hadapan Tuhan, maka itu membentuk dia melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Dan dia tahu pada waktu hal yang kecil dihadapkan kepada dia, Tuhan memakai itu untuk suatu perkara yang besar dan dia dapat lakukan di tengah-tengah kehidupan Daud. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, seorang yang bernama William Bosker, dia mengatakan, tak ada orang yang akan sukses jika tidak siap menghadapi dan menanggulangi kesulitan-kesulitan dan mempersiapkan diri memikul tanggung jawab. Kesuksesan ditentukan oleh kesetiaan kita di dalam menghargai dan merespon hal-hal yang kecil yang datang dari Tuhan. Kesuksesan tidak datang satu malam. Tetapi kalau kita setia dalam hal-hal yang kecil, kita dapat mau berkorban dan kita melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, maka saya percaya kesuksesan akan mengiringi kehidupan setiap kita semua. Pada poin yang ketiga, tahapan yang dialami oleh Daud, pada tahapan yang ketiga, miliki iman yang proaktif. Miliki iman yang proaktif. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita tidak akan membaca keseluruhan ayat tersebut, tetapi saudara bisa lihat dan saudara bisa mempelajari pulang dari tempat ini. Tetapi setidaknya ada 3 poin yang perlu kita belajar bagaimana kita memiliki iman yang proaktif. Bagaimana kita bisa dapat memiliki iman yang proaktif. 3 hal yang perlu kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah iman yang berani untuk maju. Iman yang berani untuk maju. Berani mengambil tantangan. Berani untuk mengambil resiko. Itu adalah iman yang berani untuk maju. Sebagai contoh, perempuan pendarahan 12 tahun. Dalam kondisinya yang sangat sekarat, 12 tahun dia mengalami pendarahan. Tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi selama 12 tahun dia harus hidup dalam keadaan yang seperti itu. Karena dari waktu ke waktu dia mendengar dan tersiar kabar berita tentang Yesus sanggup untuk menyembuhkan orang yang sakit, timbullah imannya di dalam dirinya. Pada waktu dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret sanggup untuk menyembuhkan, timbullah imannya. Dan dia memberanikan diri. Mungkin dia sudah bertekad kalau nanti suatu saat Yesus akan melewati daerah tempat di mana dia tinggal, dia akan nekat, dia akan maju, dia akan berharap mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. 12 tahun. Dan pada saat itu kita tahu ceritanya, di mana walau begitu banyak orang berdesak-desakan untuk mendekati Yesus, banyak orang mengerumuni Tuhan Yesus pada saat itu yang ingin mendengarkan tentang kisah yang menarik dan sebagainya. Atau banyak orang ingin melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang dikerjakan oleh Yesus. Kita tahu pada saat itu sulit untuk orang mendekati Yesus. Tetapi tidak dengan perempuan pendarahan yang selama 12 tahun ini. Ada iman yang berani untuk maju. Dia menerobos masuk ke dalam. Dia mencoba untuk menerobos apapun yang terjadi. Walaupun sakit, rasanya yang sakit yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi karena dia menginginkan ada suatu kemajuan, ada suatu perubahan di dalam kehidupan si wanita ini. Maka dia bertekad maju terus. Hingga pada akhirnya kita tahu kisah ini, wanita pendarahan selama 12 tahun ini mengalami kesembuhan. Dan dia mengatakan, asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Itu berarti iman yang berani untuk mengambil tantangan, resiko,
setiap hal yang hadir, yang datang di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa kesuksesan tidak datang satu malam. Ada sebuah proses-proses yang akan datang di dalam kehidupan kita. Baik itu proses yang sangat sulit, proses kehidupan yang terlihat sangat menyesakan dan sebagainya. Tetapi kalau kita setia, kalau kita mau dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan akan membuka jalan bagi setiap kita semua. Seperti yang dialami oleh wanita pendaran yang 12 tahun itu. Hal yang kedua, bagaimana memiliki iman yang proaktif. Iman yang didasari dengan persiapan keterampilan. Iman yang didasari dengan persiapan keterampilan. Kita tahu kisah Daud bahwa profesinya sebagai gembala yang dia lakukan, yang dia kerjakan memang dia menggembalakan. Tetapi ada satu situasi, kondisi di mana dia pun melatih dirinya. Ada suatu kegemaran mungkin, ada suatu hobi Daud. Mungkin dalam waktu dia melihat domba-domba, kambing dombanya sedang makan atau dan sebagainya. Dia melatih dirinya menggunakan alih-alih. Dia menggunakan alih-alih. Dan ini menjadi suatu kegemaran mungkin hobi Daud. Nah Bapak Ibu, iman yang didasari dengan persiapan keterampilan, saya sempat mendapatkan suatu konfirmasi dari kebenaran firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal 20 ayat yang ke-16 bahwa apa yang dilakukan Daud, rasanya Daud mengikuti satu kegiatan yang tidak mudah menurut saya, tetapi itu yang dikerjakan Daud sembari menunggu domba-dombanya. Ya. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-20 ayat yang ke-16, di Israel itu ada 12 suku. Salah satu suku yaitu suku Bani Benyamin, ada 700 orang pilihan. Mereka dari hari ke hari melatih, mengumban, melatih. Ini orang-orang yang 700 ini orang-orang yang menggunakan tangan kidal, saudara. Saudara coba menggunakan tangan kidal kalau makan, sulit saudara. Tapi mereka ini 700 dari suku Bani Benyamin, mereka melatih diri. Di Alkitab dikatakan bahwa mereka melatih diri mereka mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Bayangkan saudara. Jadi ada salah satu suku Benyamin itu mereka kegiatan untuk mempersiapkan perang adalah dengan berlatih mengumban. Begitu pula yang dilakukan oleh Daud. Dari kesehariannya sambil dia menunggu domba-domba yang menjadi tanggung jawabnya, dia melatih dirinya. Dia melatih. Itu sebabnya iman yang didasari dengan persiapan keterampilan. Jangan hanya mengelongso, jangan terus bermalas-malasan, jangan meratapi nasib, jangan mudah menyerah. Tetapi apa yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memperluas kapasitas di dalam kehidupan setiap kita semua. Berlatih, walau tidak ada orang yang melihat, mungkin tidak ada orang yang peduli dengan saudara. Tetapi di masa-masa yang seperti itu adalah menjadi masa persiapan untuk setiap saudara dan saya. Pada waktu kita dihadapkan dengan masalah, pada waktu ancaman datang di dalam kehidupan kita, kita sudah siap. Kita sudah siap. Bukan memiliki iman yang sembrono. Tetapi kita betul-betul sudah melatih diri kita di dalam situasi apapun. Begitu pula dengan Daud. Dia melatih. Mungkin latihan Daud yang pertama dia lontarkan batu, kemudian kena pohon. Tetapi dia tingkatkan. Kalau yang di Hakim-Hakim pasal 20 ayat yang ke-16, 700 orang itu mereka tidak sehelai rambut pun meleset. Bayangin saudara, sehelai rambut. Nah mungkin Daud latihannya kalau ada lalat lewat, dia latih. Umban. Seperti itu yang dilakukan oleh Daud. Itu sebabnya iman yang didasari dengan persiapan keterampilan. Dan yang ketiga adalah iman yang mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8,
Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Iman yang mengandalkan Tuhan, bukan iman yang mengandalkan kekayaan, relasi dan sebagainya. Karena hal itu bisa dapat Tuhan ambil. Tetapi kalau iman yang mengandalkan Tuhan, Alkitab memberikan sebuah gambaran. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya. Dikatakan juga daunnya tetap hijau, tidak takut tahun kering. Coba saudara bayangkan, tidak takut, tidak khawatir dalam tahun kering. Kita mendengar prediksi-prediksi tentang tahun yang akan datang di tahun 2023. Bahwa ekonomi akan mengalami penurunan yang sangat tajam. Tetapi kalau iman kita mengandalkan Tuhan, ingat janji Tuhan. Ingat janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara layu. Tuhan tidak akan membuat saudara tercerai-berai. Tuhan tidak akan membiarkan saudara begitu saja. Tetapi Tuhan akan pelihara saudara dan saya. Dia bertanggung jawab atas kehidupan setiap kita semua. Itu sebabnya mau tahun kering atau tidak, percayalah pemeliharaan Tuhan itu nyata atas setiap kita semua sebagai orang percaya. Apapun kata orang di tahun yang akan datang, kalau kita, iman kita taruhkan, kita hadapkan, kita arahkan kepada Tuhan, maka apapun itu kita akan melewati bersama dengan Tuhan. Sekalipun sulit, tetapi Tuhan selalu menjanjikan yang terbaik untuk kita alami bersama. Iman yang mengandalkan Tuhan. Tahapan yang keempat, tahapan yang terakhir yang dialami oleh Daud, yaitu keyakinan pada kuasa Allah. Keyakinan pada kuasa Allah. Daud tahu bahwa bukan perlengkapan perang yang dia kenai yang dapat memberikan kemenangan bagi dia. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-39. Pada waktu itu Saul memberikan perlengkapan perang untuk di mana Daud akan melawan Goliat. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Dia melepaskan semua itu. Karena dia tahu, dia sadar. Apa yang pernah dia alami pada waktu dia mengembalakan. Itu menjadi suatu modal pengalaman yang tidak kecil. Karena dia tahu pada waktu dia menghadapi singa dan beruang. Apa yang dia lakukan. Sungguh kuasa Tuhan yang dinyatakan atas kehidupan Daud. Begitu pula Daud pada waktu dia akan menghadapi Goliat. Pada waktu dia menghadapi Goliat, bukan baju peranglah yang menjadi andalannya. Tetapi dikatakan sikap yang rendah hati dan berserah kepada penguasaan serta pimpinan Roh Allah. Ini yang dilakukan oleh Daud, keyakinan pada kuasa Allah. Dia merendahkan hati walaupun tahu di tengah-tengah keluarganya ada kakak-kakaknya. Kemudian dia seorang diri, anak masih muda, sangat belia, sangat kemerah-merahan. Dia melihat kakak-kakaknya mungkin cemburu melihat Daud. Tetapi pada waktu itu Daud rendah hati. Karena dia tahu, dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. Pada waktu dia setelah mengalami pelantikan dan diurapi pada saat itu. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Mulai saat itu, mulai sejak itu, kita tahu Roh Tuhan menguasai, menuntun dan membimbing, mengarahkan Daud. Berkuasa atas kehidupan Daud. Itulah yang disebut dengan keyakinan pada kuasa Allah. Kalau kita yakin
bahwa kuasa Tuhanlah yang dapat menolong kita keluar dari resesi, maka saya percaya kita semua akan melihat kebesaran Tuhan. Kalau kita yakin bahwa hanya kuasa Tuhan sajalah yang mampu dan dapat membawa kita naik kepada puncak atau menuju yang Tuhan kehendaki atau yang Tuhan inginkan kita dapat di sana, saya percaya semua itu oleh karena keyakinan kita pada kuasa Allah. Seperti yang Daud alami. Dikatakan dalam Samuel pasal yang 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi Bapak Ibu miliki satu sikap yang sama seperti Daud. Rendah hati. Berserah kepada kuasa roh Allah. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena kehebatan saudara. Bukan karena kepintaran saudara dan saya. Bukan karena kita memiliki suatu akses source yang bisa kita andalkan. Tetapi yakinlah bahwa kuasa Allah lah yang sanggup, yang dapat menolong setiap kita semua. Dan yang kedua, Daud sadar bahwa hanya kuasa Allah yang memampukan dan menolong hidupnya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37 dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi bukan karena kehebatan, keterampilan Daud di dalam bermain, mengumban karena kebiasaannya, melatih dirinya. Tetapi sekali lagi, semua itu boleh kita pelajari, boleh kita latih. Tetapi yang menentukan adalah keyakinan pada kuasa Allah. Bukan karena kehebatan Daud, tetapi karena keyakinan pada kuasa Allah yang menolong Daud sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari keempat hal tahapan besar ini di mana kita harus belajar melihat bahwa Tuhan ingin kita masuk dalam satu proses-proses kehidupan yang memang tidak mudah. Tetapi kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh, kita tetap bertahan, kita meyakini bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita semua. Dan Tuhan akan membawa kita dan kita mau berserah pada kuasa Tuhan. Saya yakin kita akan mengalami semua pekerjaan Tuhan yang Tuhan sediakan untuk setiap kita semua. Amin, amin, amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sedang memproses kami untuk satu maksud yang mulia. Dan prosesmu itu belum selesai Tuhan Yesus. Engkau memiliki rencana yang besar dalam setiap kami. Tapi biarlah Tuhan kami setia dalam pemrosesan ini Tuhan Yesus. Kami belajar untuk tidak mencemari kehidupan kami dengan kepahitan dan sakit hati yang bisa mencemarkan hidup kami. Kami belajar untuk setia bertanggung jawab yang kecil. Kami belajar untuk mengembangkan kapasitas kami Tuhan Yesus. Seperti bukan kepada manusia tapi kepada Engkau Tuhan.
we will give accountability to you, Lord Jesus. Kami juga belajar untuk tidak mengandalkan pengalaman kami, tapi mengandalkan Kau dalam setiap perkara, Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan fulfilled your plan, penuhi, genapkan rencanamu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan jemaat ini pulang membawa anugerah yang besar dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus menaungi kami mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, 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 amin. God has placed you in my heart. He has made you special in my sight. Two kinds of soul called for one purpose, to glorify and magnify His name. But the differences between us make it hard to go on. And we thought our dreams, our hopes were almost ended. Yet God gives grace to join us and to guide. There's a reason through His steadfast love we stand Together in one harmony, forever you and I will be the light that's shining over us. Keep together, not apart, as we know He died on Calvary, giving us great destiny. No many troubles in our way, we will face it together, carry on. But the differences between us make it hard to go on. And we thought our dreams, our hopes were almost ended. Oh yeah, God gives grace to join us and to guide. There's a reason through His steadfast love we stand.